1. Ahmad baru saja menyelesaikan studinya di bidang teknologi informasi dan sedang mencari peluang kerja di industri tersebut. Ahmad ingin membangun jejaring profesional yang kuat untuk mendapatkan akses ke peluang kerja dan pengembangan karir yang lebih baik. Apa yang sebaiknya dilakukan Ahmad dalam situasi ini? A. Bergabung dengan komunitas atau kelompok profesional yang berfokus pada teknologi informasi untuk memperluas jaringan dan belajar dari pengalaman orang lain. B. Mengikuti konferensi, workshop, atau seminar yang berkaitan dengan teknologi informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas koneksi. C. Mencari mentor dari kalangan alumni atau profesional sukses di bidang teknologi informasi untuk mendapatkan bimbingan dan dukungan. D. Menggunakan platform online seperti LinkedIn untuk mencari pekerjaan dan berinteraksi dengan profesional lain yang memiliki minat yang sama dalam bidang teknologi informasi. E. Mengambil peran sebagai relawan atau magang di perusahaan teknologi untuk mendapatkan pengalaman praktis dan membangun jejaring kerja yang relevan. Mengikuti konferensi dan workshop memberikan kesempatan langsung untuk memperluas pengetahuan dan membangun jejaring dengan profesional di bidang tersebut. Bergabung dengan komunitas atau kelompok dan menggunakan platform online seperti LinkedIn memperluas peluang untuk terhubung dengan lebih banyak orang. Mencari mentor dan mengambil peran sebagai relawan atau magang adalah langkah-langkah penting, tetapi mungkin lebih efektif setelah membangun jejaring dasar. 2. Andi adalah seorang kepala sekolah yang bertanggung jawab untuk mencegah penyebaran paham radikalisme di sekolahnya. Ia menyadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerjasama dengan pihak luar yang terkait. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Andi dalam situasi ini? A. Menyusun program pencegahan secara mandiri tanpa melibatkan pihak luar, karena khawatir informasi sensitif bisa bocor dan mengganggu upaya pencegahan. B. Membentuk tim lintas sektor yang melibatkan guru, orang tua, dan lembaga pemerintah untuk melakukan pendekatan komprehensif dalam menangkal paham radikalisme di sekolah. C. Menggunakan teknologi informasi untuk memantau aktivitas siswa dan mengidentifikasi tanda-tanda awal radikalisme dengan lebih cepat. D. Mengadakan pertemuan rutin dengan pihak kepolisian dan lembaga lainnya untuk berbagi informasi dan strategi dalam mencegah radikalisme secara bersama-sama. E. Mengutamakan penyuluhan dan sosialisasi kepada siswa dan guru secara mandiri tanpa melibatkan pihak luar, karena dianggap lebih efektif untuk mengubah pandangan terhadap paham radikalisme. Jawaban terbaik adalah B. Membentuk tim lintas sektor yang melibatkan guru, orang tua, dan lembaga pemerintah untuk melakukan pendekatan komprehensif dalam menangkal paham radikalisme di sekolah. Pendekatan lintas sektor melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan keahlian dalam menangkal paham radikalisme. Dengan melibatkan guru, orang tua, dan lembaga pemerintah, Andi dapat memastikan bahwa pendekatan yang diambil lebih komprehensif dan efektif. Ini juga memungkinkan adanya kerjasama yang lebih baik dan koordinasi dalam mengambil tindakan preventif, serta menangani potensi masalah radikalisme secara lebih menyeluruh. 3. Dalam sebuah organisasi, sedang berlangsung sebuah proyek yang melibatkan anggota tim dari berbagai departemen. Setiap departemen memiliki cara kerja dan pendekatan yang berbeda dalam mencapai tujuan proyek. Sebagai pemimpin tim, Anda perlu memastikan bahwa perbedaan tersebut tidak menghambat kemajuan proyek. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk mencapai hasil yang maksimal? A. Mengutamakan pendekatan yang paling sesuai dengan target dan tenggat waktu proyek, agar hasil bisa segera tercapai. B. Mendorong setiap anggota tim untuk mengikuti metode yang telah terbukti sukses dalam proyek-proyek sebelumnya. C. Mengadakan diskusi bersama seluruh anggota tim untuk mencapai kesepakatan mengenai pendekatan yang dapat mengakomodasi keahlian dan perspektif setiap departemen. D. Memilih pendekatan yang paling disukai oleh mayoritas anggota tim dan segera melaksanakannya. E. Menghargai setiap pendekatan yang diusulkan, lalu mengombinasikan elemen terbaik dari masing-masing pendekatan untuk mendapatkan hasil yang optimal.
Jawaban terbaik adalah C. Mengadakan diskusi bersama seluruh anggota tim untuk mencapai kesepakatan mengenai pendekatan yang dapat mengakomodasi keahlian dan perspektif setiap departemen. Diskusi bersama memungkinkan pemimpin tim untuk mendengarkan berbagai perspektif dari masing-masing departemen, sehingga bisa mencapai kesepakatan yang mengakomodasi keahlian dan metode kerja yang berbeda. Dengan cara ini, setiap anggota tim merasa dihargai dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dapat meningkatkan kolaborasi, komitmen, dan produktivitas tim secara keseluruhan. Pendekatan ini juga mencegah konflik dan memastikan bahwa semua anggota tim berada pada satu visi yang sama untuk mencapai tujuan proyek. 4. Rina baru saja diangkat sebagai camat di sebuah kecamatan yang sedang mengalami pertumbuhan pesat. Ia ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayahnya dan memastikan setiap program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan warga. Apa langkah yang sebaiknya dilakukan Rina? A. Melakukan survei kepuasan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di kecamatan. B. Mengembangkan program pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik dan karakteristik penduduk kecamatan. C. Berkoordinasi dengan dinas terkait dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan dukungan serta sumber daya yang diperlukan. D. Mengadakan forum warga atau pertemuan langsung dengan masyarakat untuk mendengar masukan, harapan, dan usulan mereka. E. Memantau dan mengevaluasi program pelayanan yang telah dilaksanakan sebelumnya untuk menentukan area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Jawaban terbaik adalah D. Mengadakan forum warga atau pertemuan langsung dengan masyarakat untuk mendengar masukan, harapan, dan usulan mereka. Mengadakan forum warga atau pertemuan langsung adalah langkah proaktif yang memungkinkan Rina untuk memahami secara langsung kebutuhan, harapan, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat di kecamatannya. Dengan mendengarkan masukan dari warga, Rina dapat memastikan bahwa program pelayanan yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat. Pendekatan ini juga membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan dan perbaikan layanan publik. 5. Anda adalah seorang manajer proyek yang bertanggung jawab atas beberapa proyek besar yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Untuk memastikan bahwa semua proyek dapat dikelola secara efektif dan tepat waktu, langkah apa yang paling tepat untuk Anda lakukan? A. Menyelesaikan proyek yang dianggap paling mudah terlebih dahulu, untuk mendapatkan momentum dan kepercayaan diri. B. Mengutamakan penyelesaian proyek-proyek yang memiliki potensi keuntungan finansial yang besar. C. Membagi proyek-proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, dan menyusun jadwal yang jelas untuk setiap tugas. D. Memperluas jangkauan bisnis dengan memulai proyek baru, sambil tetap mengerjakan proyek yang sedang berjalan. E. Menyerahkan seluruh tanggung jawab dan pengawasan proyek kepada anggota tim untuk mengurangi beban kerja Anda. Jawaban terbaik adalah C. Membagi proyek-proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, dan menyusun jadwal yang jelas untuk setiap tugas. Membagi proyek-proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan menyusun jadwal yang jelas, memungkinkan manajer proyek untuk mengelola beban kerja secara lebih efektif. Pendekatan ini membantu dalam pemantauan kemajuan, penjadwalan yang lebih akurat, dan identifikasi potensi masalah lebih awal. Dengan cara ini, manajer dapat memastikan bahwa setiap aspek proyek mendapatkan perhatian yang cukup, dan mengurangi risiko keterlambatan atau kegagalan dalam penyelesaian proyek. Pendekatan ini juga membantu dalam mendistribusikan pekerjaan secara merata di seluruh tim dan meningkatkan efisiensi.